Sistem Super Devouring. Bab 161 Penilaian, Pertempuran Dinasti. Sayangnya, kemanapun kalian pergi, selalu ada anjing yang menggigit orang. Maaf, saudara-saudara. Karena ada yang membuat masalah, senjata spiritual tingkat menengah terakhir tidak akan dijual untuk sementara waktu. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia bergegas pergi. Semua orang yang hadir tercengang, dan seseorang langsung melotot tajam ke arah Lin Zirong. Jika bukan karena Lin Zirong, mereka mungkin masih punya kesempatan untuk membelinya. Lin Zirong baru menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Ye Xuan. Dia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu ceroboh dan benar-benar menghancurkan token. Sekarang dia dibenci banyak orang. Bajingan terkutuk, aku, Lin Zirong, tidak akan menjadi manusia jika aku tidak membunuhmu. Titik. Dengan 9 pedang dingin, Ye Xuan mengumpulkan total sekitar 4.500 kristal tingkat rendah. Meskipun ada beberapa perbedaan, perbedaannya tidak besar. Dalam perjalanan pulang, dia menelan semua benda itu begitu saja. Ding, tuan rumah telah menerobos ke tahap tengah alam Yuan sejati. Titik melahap akhirnya melampaui 1 juta. Pemuda berpakaian indah, Lin Zirong, juga berada di tahap tengah alam Yuan sejati. Sekalipun Ye Xuan belum berhasil menerobos, dia dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati. Sekarang setelah saya membuat terobosan, saya merasa seperti ikan di air. Dia memperkirakan bahwa dia mungkin dapat membunuh seorang kultivator alam esensi sejati puncak seperti membunuh seekor ayam. Selain senjata spiritual, orang-orang dari kekaisaran lanjutan mungkin juga memiliki seni bela diri spiritual tingkat menengah. Aku tidak bisa ceroboh. Dalam penilaian 3 hari kemudian, Lin Zirong mungkin akan menyerangku, tetapi jika aku menemukan kesempatan, aku akan langsung meledakkan kepalanya. Mata Ye Xuan berkedip. Kalau tidak ada yang menyinggung saya tidak akan menyinggung siapapun. Jika ada yang menyakiti aku akan membalasnya 10 kali lipat. Setelah kembali ke rumah, Ye Xuan langsung menyiapkan formasi pengumpulan roh. Dia memperkirakan Zhao Pan dan Jiang Xian seharusnya memiliki peluang 90% untuk menerobos dalam 3 hari. Pada saat yang sama, ia juga menghabiskan puluhan ribu poin melahap untuk membeli satu. Ini adalah diagram penempaan untuk senjata spiritual tingkat menengah, yang disebut tangan sutra salju ulat surgawi. Sekarang, selain menggunakan busur dan pedang, dia juga harus menggunakan tinju peledak sesekali, jadi dia harus memiliki sepasang sarung tangan senjata spiritual tingkat menengah. Segalanya sudah siap, hanya angin timur yang hilang. Selama 3 hari ini, lebih banyak lagi orang datang ke daerah ini, diperkirakan sebanyak 500 orang. Tidak hanya itu, bahkan orang-orang dari dinasti Tang pun datang. Terlebih lagi, ketiga orang yang datang semuanya berada di alam mendalam sejati, yang mana sangat mengerikan. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Dikatakan bahwa tes bakat ketiga orang ini telah mencapai tingkat keunggulan menengah, dan salah satu dari mereka bahkan lebih kuat dari Ye Xuan dan telah mencapai tingkat keunggulan atas. Bahkan jika mereka tidak mengikuti penilaian, mereka dapat langsung memasuki istana dunia bawah. Pria ini bernama Tang Tian, putra mahkota dinasti Tang. Setelah 3 hari berlatih, Zhao Pan dan Jiang Xian akhirnya berhasil menembus alam Zenyuan dan menyusul kerumunan. Titik. Pada pagi hari keempat, banyak elang besar terbang di atas daerah ini. Semuanya berkumpul di alun-alun. Sebuah suara nyaring terdengar di telinga semua orang. Mereka semua terkejut, lalu segera meninggalkan rumah besar itu dan menuju ke alun-alun besar. Pada saat ini, 10 Sky High Rocks telah mendarat di alun-alun besar. Dalam hitungan menit, semua orang di daerah ini tiba di alun-alun. Kemudian, seorang lelaki tua di Ling Qiao Dapeng berteriak, penilaian Ling Qiao Mansion akan segera dimulai. Semua orang naik ke Ling Qiao Dapeng dan pergi ke lokasi penilaian. Setelah itu, seseorang melompat langsung ke Ling Qiao Dapeng. Ling Qiao Dapeng ini lebih besar dari pesawat terbang, dan dapat dengan mudah mengangkut 50 orang di punggungnya. Ye Xuan dan 2 orang lainnya juga langsung melompat ke atas, tetapi begitu mereka mendarat, terdengar dengusan dingin dari mereka. Sungguh jalan yang sempit untuk dilewati musuh. Ye Xuan memperhatikan dengan saksama dan melihat bahwa orang yang berdiri di depannya tidak lain adalah Lin Zirong, yang mempunyai dendam terhadap mereka.
Ingin mati? Jangan tidak sabar. Ye Xuan berkata dengan ringan. Mata Lin Zirong berbinar dan dia berkata, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu berlutut dan bersujud kepadaku 3 kali sekarang, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Bodoh. Ye Xuan memutar matanya dan berjalan langsung ke tengah bersama Zhao Pan dan Jiang Xian. Meskipun bagian belakang Ling Qiao Dapeng besar, ia akan mati jika tertiup angin. Melihat kepergian Ye Xuan dan 2 orang lainnya, Lin Zirong mengepalkan tangannya dan bergumam, kalian pasti akan mati dengan menyedihkan. Tak lama kemudian, ratusan orang naik ke punggung Ling Qiao Dapeng. Lepas landas. Teriak lelaki tua yang memimpin. 10 ekor elang mulai mengepakkan sayapnya dan terbang ke satu arah. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya sekarang. Ye Xuan juga mengerti bahwa Ling Qiao Dapeng ini semuanya adalah binatang spiritual di alam mendalam sejati. Mereka memiliki kecepatan terbang yang sangat cepat dan dapat menempuh jarak 100.000 mil sehari. Meskipun demikian, elang-elang yang terbang tinggi ini tetap terbang selama setengah jam penuh sebelum berhenti di pintu masuk sebuah lembah besar. Setelah tiba, ratusan orang ini mendarat di tanah sesuai dengan instruksi orang tua terkemuka. Lalu orang tua itu memulai pidatonya yang panjang. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yang Tai, tetua dari Istana Ling Qiao. Hari ini, saya adalah kepala penguji di kubu dinasti Tang Anda. Total ada 573 orang di dinasti Tang Anda, dan lawan Anda adalah dinasti Zhou Agung, dengan jumlah orang yang sama. Selanjutnya, dengarkan baik-baik. Di lembah ini, ada 2 pintu masuk, dan dinasti Zhou Agung ada di pintu masuk yang satunya. Pada saat yang sama, ada sungai besar di tengah lembah ini, yang merupakan garis pemisah. Yang harus kalian lakukan adalah menyeberangi sungai dan menghancurkan batu-batu penekan menara di 5 menara penjaga lawan dalam waktu 1 bulan. Pihak manapun yang 5 batu penekan menaranya hancur semuanya akan kalah. Jika tidak ada pemenang setelah 1 bulan, pemenang akan ditentukan berdasarkan jumlah batu penghancur menara yang tersisa. Jika jumlahnya sama, pemenang akan ditentukan berdasarkan jumlah penyintas. Jika jumlah penyintas sama, kita akan bicarakan nanti. Setiap batu penekan menara dipasangi formasi, dan tidak dapat dimasukkan ke dalam cincin Qiankun, juga tidak dapat dipindahkan. Setelah lelaki tua itu berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah bungkusan besar dari cincin Qiankun dan melemparkannya ke tanah. Ini adalah token identitas Kam Dinasti Tang milikmu. Setiap token memiliki formasi dan tidak dapat disimpan di cincin Qiankun. Selama kamu membawanya, kamu dapat merasakan orang-orang di Kam yang sama di sekitarmu. Setiap orang memiliki 1 token. Kemudian, seorang utusan dari Ling Qiao Mansion melompat ke tanah dan dengan cepat membagikan token. Pada saat ini, sebuah cahaya tiba-tiba bersinar di cakrawala. Ketika lelaki tua itu melihatnya, wajahnya dengan serius menunjuk ke beberapa arah dan berkata, dinasti Zhou Agung sudah siap. 5 menara penjaga dinasti Tang Agung ada di arah ini. Mari kita mulai. Setelah selesai berbicara, dia terbang dengan Ling Qiao Dapengnya, tanpa memberi kesempatan kepada yang lain untuk bertanya. Pertarungan pertama penilaian Ling Qiao Mansion dimulai. Setelah lelaki tua itu pergi, seorang pria segera melompat ke pohon besar dan berteriak, semuanya, aku Tang Tian, pangeran dari dinasti Tang. Pertempuran pertama ini sangat penting, jadi kita hanya bisa menang dan tidak kalah. Mulai sekarang, akulah yang akan memimpin. Tang Tian lahir dalam keluarga kerajaan dinasti Tang. Ia terlahir dengan aura mendominasi seorang atasan. Setiap gerakan dan gesturnya, ditambah dengan kultivasinya di alam mendalam sejati, tak seorang pun yang hadir berani menentangnya. Bab 162, Mencari Kematian. Tang Tian melihat sekeliling dan melanjutkan, baru saja tetua berkata bahwa jika kita ingin menang, kita harus menghancurkan 5 menara penjaga lawan. Kita memiliki lebih dari 500 orang di sini, jadi kita harus membagi menjadi 5 tim untuk menjaga menara penjaga masing-masing. Pada saat yang sama, kita harus menyerbu wilayah lawan dan menghancurkan menara penjaga lawan. Semua yang hadir, mereka yang dari kekaisaran maju keluar. Setelah berbicara, beberapa orang keluar. Ada total 9 kerajaan di kubu dinasti Tang, dan tepat 27 orang yang tersisa. Ada 9 kerajaan maju, ditambah dinasti Tang milikku,
yang jumlahnya tepat 10. 27 dari kalian akan menjadi pemimpin, dan masing-masing dari kalian harus memilih 50 orang. Kemudian orang-orang dari Kekaisaran Wei Barat, Kekaisaran Qiping. Keempat kerajaan ini, ikuti aku menyeberangi sungai. Tang Tian membacakan nama 4 kerajaan sekaligus. Termasuk dia, ada 250 orang, hampir setengahnya. Baiklah, Yang Mulia, kita juga dapat memilih untuk mempertahankan 5 menara pengawas tanpa menyeberangi sungai. Seseorang tiba-tiba bertanya. Ini juga salah satu caranya, tapi bagaimana kalau pihak lain mengumpulkan para ahli dan menghancurkan menara penjaga kita satu persatu? Jadi, kita tidak bisa hanya bertahan, kita harus menyerang. Tang Tian menjelaskan, dan tanpa menunggu pihak lain berbicara, dia melanjutkan, kalian 9 kerajaan, mulailah memilih orang, cepat. Pada saat ini, Ye Xuan dan 2 orang lainnya yang berdiri di tengah kerumunan juga mengerutkan kening. Tanpa diduga, Lin Zirong juga menjadi komandan. Tampaknya dia pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Ayo pergi, ayo tukar tempat. Ye Xuan berkata dengan suara rendah. Ya. Zhao Pan dan Jiang Xian juga tidak bodoh, jadi mereka dengan cepat mengubah posisi. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba berteriak, Ye Xuan, kemana kalian bertiga pergi? Mendengar suara ini, Ye Xuan terdiam sejenak, namun sedetik kemudian, 3 sosok melintas di hadapan mereka. Mereka adalah Lin Zirong dan 2 pengikutnya. Apa, kamu mau memilih kami bertiga? Ye Xuan mengangkat kepalanya dan menatap Lin Zirong. Omong kosong, kau begitu sombong di hadapanku 3 hari yang lalu. Kenapa, kau begitu takut sekarang? Lin Zirong menatap Ye Xuan sambil tersenyum di wajahnya. Haha, karena kamu sangat tertarik, tentu saja aku akan menemanimu. Tatapan membunuh terpancar di mata Ye Xuan. Dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah menghancurkan Lin Zirong sampai mati, tetapi dengan begitu banyak orang yang hadir, termasuk Tang Tian yang berada di alam mendalam sejati, dia tidak dapat melakukannya untuk saat ini. Haha, oke, kalau begitu kalian bertiga akan datang ke sisiku. Beruntung sekali kalian bertemu denganku, kalau tidak, kalian harus pergi ke garis depan. Lin Zirong tertawa 2 kali, dan kemudian mulai memilih orang lain. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, Ye Xuan membawa Zhao Pan dan Jiang Xian ke samping. Apa yang harus kita lakukan? Zhao Pan bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa. Tang Tian tidak menyebutkan kekaisaran angin hitam tadi, jadi kita ditempatkan di menara pengawas. Saat kita berangkat untuk mencari menara pengawas, aku akan membunuhnya secara langsung, lalu kita akan pergi. Ye Xuan berkata dengan suara rendah. Membunuhnya. Dia adalah komandan yang ditunjuk oleh Tang Tian, apakah dia akan? Zhao Pan bertanya lagi. Tidak apa-apa, lihat saja aku. Ye Xuan mendengus dingin. Alasan mengapa dia membawa Zhao Pan dan orang lainnya pergi tadi bukanlah karena dia takut pada Lin Zirong, tetapi karena dia mengutamakan situasi keseluruhan. Jika menara penjaga dinasti Tang dan dinasti Zhou sama, maka itu tergantung pada jumlah yang selamat. Mungkin ketiga orang ini adalah kuncinya. Tetapi dia tidak menyangka Lin Zirong akan datang ke sini untuk mencari kematian. Dalam kasus ini, dia akan membantunya. Segera, 10 tim dibagi, masing-masing beranggotakan sekitar 50 orang. Bagus sekali, 4 dari tim kalian akan mengikutiku menyeberangi sungai, dan 5 tim yang tersisa akan mencari menara pengawas dan memastikan untuk menjaganya dengan baik. Selain itu, untuk mencegah musuh menyelinap masuk, aku telah membuat beberapa kode rahasia. Yang pertama adalah datang. Yang kedua adalah bentuk bibir dari 2 kata datang. Yang ketiga adalah gerakan tangan. Jika ada yang tidak bisa menandinginya, segera bunuh mereka, jangan ragu-ragu. Setelah Tang Tian selesai berbicara, dia memimpin kelima tim dan pergi dalam garis lurus. Baiklah, orang-orang dari Kekaisaran Mingyue, ikuti aku. Orang-orang dari Kekaisaran Dongyuan, ikuti aku. Setelah mereka pergi, komandan yang tersisa juga memimpin tim mereka untuk mencari menara pengawas. Orang-orang dari Kekaisaran Angin Hitam, ikuti. Lin Zirong berkata, lalu memimpin dan berjalan ke satu arah. Mereka menuju menara penjaga pertama. Hah! Ye Xuan sedikit terkejut. Lin Zirong hanya berbalik dan pergi.
Bukankah dia takut mereka akan lari? Namun, dia terlalu khawatir, karena ternyata dua pengikut Lin Zirong sudah datang di belakangnya dan mengawasinya. Zhao Pan, Jiang Xian, kalian berdua berjalan di depanku. Ye Xuan berkata dengan suara rendah. Karena dua orang anteknya ada di belakang, pilihan terbaik baginya adalah melindungi bagian belakang. Dia takut kedua anak buahnya akan tiba-tiba menyerang dan membunuh Zhao Pan dan pria lainnya. Lebih dari 50 orang dari Kekaisaran Angin Hitam juga melangkah langsung ke hutan, tampak agak tidak terorganisir. Namun, dua pengikut Lin Zirong selalu mengikuti Ye Xuan, takut Ye Xuan akan melarikan diri. Ye Xuan memperkirakan. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, bahwa selama mereka menemukan menara penjaga, Lin Zirong mungkin akan menyerang mereka. Jadi, Ye Xuan juga sedang merencanakan dalam benaknya, dan dia sedang merencanakan kapan akan membunuh kedua orang ini. Ketika Lin Zirong memilih orang tadi, dia sebenarnya sedang memperhatikan mereka. Di antara 50 lebih di antara mereka, mungkin ada 20 yang berada di puncak alam roh sejati, 30 di alam Yuan sejati, dan hanya Lin Zirong dan dia yang berada di tahap tengah alam Yuan sejati. Oleh karena itu, kekuatan Ye Xuan adalah yang terkuat di tim ini. Setelah sekitar 20 menit bergegas, mereka akhirnya melihat sebuah menara batu menjulang tinggi ke awan di hadapan mereka. 2 menit kemudian, mereka tiba di dasar menara batu. Besi moyang, ternyata terbuat dari besi moyang, ya ampun. Apa? Itu besi moyang. Salah satu bahan untuk membuat senjata spiritual kelas atas. Menara batu ini tingginya setidaknya 100 meter. Ada begitu banyak besi moyang yang ditumpuk, ya Tuhan. Konon, besi moyang ini sangat keras, bahkan orang kuat di puncak alam mendalam sejati pun tidak akan bisa meninggalkan bekas di atasnya. Semua orang terkejut. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat senjata spiritual bermutu tinggi tentu saja sangat mahal. Menara batu ini sendiri mungkin bernilai kekayaan sebuah kerajaan maju, atau bahkan beberapa. Ye Xuan juga terkejut. Dia berjalan di bawah menara batu dan menyentuhnya. Angsa. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Maaf, tidak bisa makan. Ini adalah perintah sistem. Sialan, aku tidak tahu apakah menara batu ini terlalu besar, atau karena formasinya. Ye Xuan sangat tidak senang. Apa yang berdiri di hadapannya saat ini adalah sebuah menara batu yang sebanding dengan kerajaan tingkat tinggi, tetapi sayangnya, dia tidak dapat melahapnya. Dia memperkirakan bahwa jika dia melahap menara batu ini, dia mungkin bisa langsung menerobos ke puncak alam mendalam sejati, atau bahkan alam pil ilahi. Sayangnya, itu tidak mungkin. Aku tidak bisa memasukkan token identitas kubu dinasti Tang ke dalam cincin Qian Kun, dan bahkan ruang devouring tidak berfungsi. Sepertinya ada semacam formasi tingkat lanjut. Aku akan mencari tahu lain waktu. Ye Xuan berkata pada dirinya sendiri. Baiklah, semuanya naik ke menara. Pada saat ini, Lin Zirong tiba-tiba berkata. Orang-orang di bawah tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan masuk satu demi satu, siap untuk melihat puncak menara batu. Bab 163 Balas Dendam. Ye Xuan dan dua lainnya juga bersiap untuk naik dan melihat-lihat. Namun, pada saat ini, Lin Zirong tiba-tiba berkata, Ye Xuan, kalian bertiga, ikut aku untuk memeriksanya. Tentu saja. Ekor rubah terekspos. Oke. Mulut Ye Xuan sedikit melengkung. Dia masih berpikir tentang cara membunuh Lin Zirong, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan datang kepadanya. Zhao Pan dan Jiang Xian juga saling memandang, lalu mengikuti Ye Xuan. Kemudian, Lin Zirong pergi bersama dua pengikutnya dan Ye Xuan. Mereka sangat cepat dan berhasil menjauh dari menara batu dalam sekejap mata. Ye Xuan, aku, Lin Zirong, harus mengagumi keberanianmu. Lin Zirong tiba-tiba berhenti dan berbalik. Haha, aku, Ye Xuan, harus mengagumimu karena cukup bodoh. Ye Xuan meniru nada suaranya dan berkata. Pada saat ini, Lin Zirong sudah merasakan bahwa Ye Xuan ada dalam genggamannya, jadi dia tersenyum. Ketika dia mendengar ini, dia tertawa 3 kali dan bertanya, mengapa kamu berpikir begitu? Jika aku jadi kamu, aku pasti akan menggunakan kekuatanku dan melancarkan serangan berkelompok kepadaku. Tapi aku tidak menyangka bahwa kamu hanya membawa mereka berdua. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tak berdaya.
Lin Zirong berada di tahap tengah alam Zenyuan, dan dua pengikutnya berada di tahap awal alam Zenyuan, persis sama dengan mereka bertiga. Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri itu. Kau hanya bajingan dari kerajaan tingkat rendah, dan kau berani berbicara omong kosong kepadaku seperti itu. Wei Jie, pergilah dan bunuh dia. Senyum Lin Zirong tiba-tiba memudar. Lalu, pengikut yang bermata kecil keluar. Meskipun dia masih dalam tahap awal alam Yuan sejati, mereka berasal dari kekaisaran yang maju dan terlahir dengan rasa superioritas. Mereka semua percaya bahwa mereka dapat membunuh musuh yang levelnya di atas mereka. Nak, coba kulihat apa yang bisa kau lakukan. Pengikut yang bermata kecil itu mengeluarkan pedang panjangnya. Jangan mengambil tindakan apapun. Yesuan berkata dengan suara rendah dan berjalan keluar. Dia menemukan bahwa pedang pengikut bermata kecil ini adalah senjata spiritual tingkat menengah. Kekaisaran tingkat tinggi adalah kekaisaran tingkat tinggi, yang berarti ia memiliki uang. Bunuh dia. Aku masih harus kembali untuk memimpin formasi. Lin Zirong tersenyum lagi. Dia adalah putra Marsekal Agung Kekaisaran Angin Hitam. Dia telah bertempur dalam banyak pertempuran bersama ayahnya, jadi tentu saja dia cukup pandai dalam hal ini. Oke. Pengikut bermata kecil itu tak mau membuang waktu dan bergegas maju. Namun, saat dia baru saja melangkah maju, sebuah sosok melintas di depannya, lalu dia merasakan nyeri di dadanya. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, retak. Terdengar suara keras, dan sebuah tinju sebesar kaserole menghantam tepat di dada kiri pengikut bermata kecil itu. Samar-samar terdengar auman dua monster. Seni bela diri tingkat spiritual, auman harimau dan serigala. Tanpa menggunakan second roar pun, hati pengikut bermata kecil ini sudah meledak. Dia meludahkan darah dan terjatuh ke belakang. Yesuan buru-buru menyambar pedangnya dan cincin Qiankun, lalu bergegas maju lagi. Harimau dan serigala sedang mengaum. Patah. Pengikut lainnya juga meninggal secara tragis dalam sekejap. Dari awal sampai sekarang hanya sedetik. Adegan ini terjadi terlalu cepat dan Lin Zirong tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Ini. Lin Zirong membelalakan matanya dan menatap kedua pengikutnya yang telah menjadi mayat. Namun, saat berikutnya, dia mendengar raungan monster itu lagi. Tangan Buddha. Lin Zirong tidak sempat mengeluarkan senjatanya, dan dia menepukkan telapak tangannya tepat di depannya. Dalam sekejap, telapak tangan merah raksasa yang dipadatkan oleh energi sejati menghantam Yesuan. Merasakan momentum tiba-tiba datang dari depan, Yesuan menyipitkan matanya. Seni bela diri spiritual tingkat menengah. Kekaisaran yang maju adalah kekaisaran yang maju. Selain senjata spiritual tingkat menengah, ia juga memiliki seni bela diri spiritual tingkat menengah. Namun, ini juga sesuai dengan harapan Yesuan. Lin Zirong menggunakan seni bela diri spiritual tingkat menengah dengan tangan kosong, dan meski ia hanya memiliki raungan harimau dan serigala tingkat rendah, ia mengenakan senjata spiritual tingkat menengah, tangan sutra salju ulat surgawi. Harimau dan serigala mengaum, auman ganda, hancurkan. Yesuan tidak menghindar dan meninju lagi. Ledakan. Ketika dua energi sejati yang berbeda bertabrakan satu sama lain, kekuatan tumbukan yang dahsyat langsung dihasilkan. Sebuah pohon besar di dekatnya langsung tumbang, bahkan Zhao Pan yang tengah melindungi dirinya dengan energi sejati pun hampir tertiup angin. Kedua energi sejati menghilang hampir di saat yang bersamaan. Lin Zirong sedikit tertegun. Tepat saat dia hendak melancarkan pukulan kedua, berbagai sisi tajam menusuk ke dalam tubuhnya. Tingkat ketiga pedang 10.000 bunga. Engah. 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 72 sisi tajam, tanpa terkecuali, menusuk tubuh Lin Zirong. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, namun 72 sisi tajam ini semuanya menghindari titik vital. Ah! Lin Zirong tiba-tiba menjerit, dan setengah energi sejatinya tiba-tiba menghilang. Sekarang, kamu pasti tahu mengapa aku bilang kamu idiot. Yesuan berjalan ke sisi Lin Zirong. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan seperti itu? Lin Zirong menggertakkan giginya dan berkata dengan tidak percaya. Sekarang dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jarinya pun. Aku ingin membiarkanmu hidup sedikit lebih lama, tapi aku tidak menyangka kau akan mencari kematian. Yesuan tidak menjawab pertanyaannya.
Dia melepas cincin Qiankunnya dan memeriksanya. Dia terus bertanya, apa yang baru saja kamu gunakan adalah seni bela diri spiritual tingkat menengah, kan? Lalu apa? Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Katakan padaku seni bela diri spiritual tingkat menengah mana yang kau gunakan, dan aku tidak akan membunuhmu. Bagaimana? Ye Xuan menunjukkan tatapan licik. Seni bela diri spiritual tingkat menengah bernilai puluhan bahkan jutaan. Ia memperkirakan serangan telapak tangan tadi bernilai sedikitnya jutaan. Jika dia bisa mendapatkannya, dia bisa menghemat banyak poin melahap. Apakah kau pikir aku akan mempercayaimu? Lin Zirong tidak akan tertipu. Hehe, kamu adalah putra Marsekal Agung Kekaisaran Angin Hitam. Jika aku membunuhmu, itu akan menjadi masalah besar. Selain itu, setelah memasuki istana Ling Qiao, apakah akan ada kekurangan seni bela diri spiritual tingkat menengah? Aku memberimu kesempatan, jangan sia-siakan. Wajah Ye Xuan tiba-tiba berubah dingin. Meskipun seni bela diri spiritual tingkat menengah sangat berharga, apakah itu lebih penting daripada kehidupan? Meskipun Lin Zirong tidak takut mati, dia tidak ingin mati seperti ini. Apakah kamu yakin akan membiarkanku pergi? Lin Zirong sedikit terguncang. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba mengeluarkan sebotol obat penyembuh dari tangannya dan mulai mengobati luka Lin Zirong, seraya berkata, aku, Ye Xuan, menepati janjiku. Aku tidak akan membunuhmu jika aku berkata begitu. Meskipun seni bela diri spiritual tingkat menengah, tangan Buddha, sangat berharga, tetapi nyawanya lebih berharga. Pada saat itu, ia memutuskan untuk mencobanya dan melafalkan mantra seni bela diri ini. Dia tahu bahwa jika dia tidak memberitahunya, Ye Xuan pasti akan membunuhnya. Bagus sekali, saya sudah menguasainya. Ye Xuan sekarang adalah seorang prajurit di tahap tengah alam Yuan sejati, dan ingatannya juga telah meningkat pesat. Dia menghafal rumus itu sekaligus. Ding, seni bela diri spiritual tingkat menengah tangan Buddha telah berhasil direkam. Mempelajarinya membutuhkan 150.000 poin melahap. Apakah kamu ingin mempelajarinya? Bab 164, tidak akan kembali. Ding, seni bela diri spiritual tingkat menengah tangan Buddha telah berhasil dimasukkan. Mempelajarinya membutuhkan 150.000 poin melahap. Apakah kamu ingin mempelajarinya? Ketika Ye Xuan mendengar nada perintah ini, dia menyeringai. Tampaknya Lin Zirong tidak berbohong kepadanya dan tidak merusak formulanya. Bagus sekali, Anda sangat jujur. Ye Xuan tersenyum. Biarkan aku pergi, dan semua dendam kita akan terhapus. Lin Zirong tidak lupa mengingatkannya di akhir. Jangan khawatir, aku, Ye Xuan, menepati janjiku. Jika aku bilang aku tidak akan membunuhmu, maka aku tidak akan membunuhmu. Ye Xuan tiba-tiba berdiri, lalu berbalik dan berkata, Kakak gendut, aku serahkan padamu. Apa? Ketiga orang yang hadir semuanya terkejut. Serahkan saja padamu. Lin Zirong ini telah menjadi iblis dalam dirimu. Jika kamu tidak membunuhnya dengan tanganmu sendiri, kultivasimu di masa depan akan bermasalah. Silakan saja. Ye Xuan menjelaskan. Tidak, Ye Xuan, kau bajingan, kau tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Lin Zirong langsung berteriak. Maaf, aku sedang bermain kata-kata. Aku bilang aku tidak akan membunuhmu, tapi aku tidak pernah bilang aku tidak akan membiarkan orang lain membunuhmu. Ye Xuan menatap Lin Zirong yang tergeletak di tanah, tersenyum tipis, dan menoleh, kakak gendut, bunuh saja dia, kita sudah di ambang kematian. Kalau kamu tidak melakukannya, aku yang akan melakukannya. Oke. Kali ini, Zhao Pan sama sekali tidak ragu, dia melangkah maju, lalu menusuk dengan pedang dinginnya. Desir. Suara pedang panjang yang menusuk daging itu sangat menggerahkan, dan pedang dingin itu dengan mudah menembus jantung Lin Zirong. Lin Zirong tidak pernah menyangka bahwa ia akan kehilangan istri dan pasukannya. Ye Xuan tidak hanya mendapat keuntungan, tetapi ia juga berakhir dengan kematian tragis. Desir. Pedang dingin itu ditarik keluar oleh Zhao Pan, dan pada saat yang sama, warna aneh di mata Zhao Pan menghilang. Memang, Lin Zirong tanpa disadari telah menjadi iblis dalam dirinya. Jika dia terus berlatih, kemungkinan besar dia akan tersesat. Namun kini, hal itu telah dihapus. Kemudian, Ye Xuan menyingkirkan cincin Qiankun milik Lin Zirong,
dan dengan cepat menggali lubang besar, mengubur mereka bertiga, dan menghancurkan token identitas ketiganya. Ye Xuan, ayo kita keluar bersama. Kalau kita bertiga saja yang kembali, kita mungkin dicurigai. Kata Jiang Xian dengan nada khawatir. Siapa yang bilang kita akan kembali? Ye Xuan tiba-tiba terkekeh, dan kemudian mulai. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, menuangkan benda-benda di 3 cincin Qiankun. Tidak akan kembali. Zhao Pan juga terkejut. Bukankah misi mereka adalah menjaga menara pengawas pertama? Ya, kami tidak akan kembali. Ye Xuan mengangguk dan berkata, saat dua dinasti bertarung, pasti akan terjadi keributan besar. Jika kalian ikut serta dalam pertarungan semacam ini, kalian mungkin akan mati mengenaskan. Dan tujuan kalian berdua hanya untuk memasuki istana Ling Qiao, jadi sembunyi saja. Setelah diingatkan, Zhao Pan dan Jiang Xian saling berpandangan. Memang tujuan mereka hanya tinggal di Ling Qiao Mansion. Mereka tidak memaksakan diri untuk pergi ke Dizi Mansion atau Tianzi Mansion. Sekalipun hanya Huangzi Mansion, mereka akan merasa puas. Jadi, kamu tidak perlu terlibat dalam kekacauan ini. Bahkan jika kamu kalah 2 kali berturut-turut, kamu masih bisa memasuki Huang's Mansion. Ye Xuan melanjutkan. Tetapi tidak mungkin bagi Istana Ling Qiao untuk menerima ratusan murid. Zhao Pan bertanya lagi. Benar, tetapi kamu telah berhasil menembus tahap awal alam Yuan sejati, dan kamu memiliki senjata spiritual tingkat menengah. Jika kamu menambahkan seni bela diri spiritual tingkat menengah, kamu pasti dapat melampaui para jenius dari kekaisaran tingkat menengah. Jangan khawatir. Ye Xuan berkata, dan langsung mengeluarkan kertas dan pena. Setelah beberapa saat, ia menuliskan rumus tangan Buddha. Ini adalah seni bela diri spiritual tingkat menengah tangan Buddha. Kamu dapat menggunakan waktu yang tersisa untuk memahaminya. Jika kamu dapat mempelajarinya, lulus ujian tidak akan menjadi masalah. Ye Xuan menyerahkan mantranya. Apakah kamu yakin ingin memberikannya kepada kami? Seni bela diri spiritual tingkat menengah. Zhao Pan membuka mulutnya lebar-lebar. Tidak banyak seni bela diri spiritual tingkat menengah bahkan di kerajaan tingkat menengah. Kalaupun ada, mereka akan dilindungi sebagai harta nasional dan tidak akan disebarkan begitu saja. Namun, Ye Xuan memberi mereka hal-hal setingkat ini dengan santai, yang menunjukkan bahwa dia sangat berpikiran luas. Ambillah cepat, dan aku akan membawamu mencari tempat yang aman untuk menyembunyikannya. Ye Xuan langsung melemparkan benda itu. Ye Xuan, aku, Zhao Pan, benar-benar tidak salah berteman. Mulai sekarang, hidupku akan menjadi milikmu. Mata Zhao Pan tiba-tiba dipenuhi air mata. Jiang Xian tetap diam, tetapi Ye Xuan bisa merasakan bahwa dia sangat berterima kasih kepada Ye Xuan. Baiklah, berhenti bicara omong kosong dan ikuti aku. Aku akan menyembunyikanmu. Ye Xuan berkata dan berlari ke satu arah. Zhao Pan dan Jiang Xian mengikuti dari dekat. Sekitar 10 menit kemudian, mereka tiba di dasar tebing. Jangan bergerak. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, aku akan menggali gua. Ye Xuan berkata, dan langsung meninju dinding batu. Gua? Bukankah ini mudah ditemukan? Zhao Pan bertanya dengan heran. Kamu akan segera tahu. Ye Xuan tidak menjelaskan banyak hal, dan langsung mengeluarkan tangan sutra salju Tianchan dan mulai menghancurkan batu-batu itu dengan panik. Sekarang, jika dia memukul sekuat tenaga, dia mungkin dapat memecahkan dinding batu itu. Cakarnya manapun dapat menancap di dinding batu, jadi penggalian akan menjadi sangat mudah. Awalnya, Zhao Pan dan Jiang Xian tidak mengerti tindakan Ye Xuan, tetapi kemudian mereka mengerti. Mula-mula ia memahat celah pada batu kurang dari setengah meter dari tanah untuk tempat beberapa orang bersembunyi, dan kemudian ia menggunakan tangannya untuk membuat segel tangan yang tidak dapat dipahami oleh Zhao Pan dan pria lainnya. Apakah kau akan memasang susunan ilusi? Zhao Pan bertanya dengan rasa ingin tahu. Benar sekali, pasang saja susunan ilusi yang tidak dapat dideteksi orang lain. Kau tinggal di dalam saja dan jangan keluar. Lagi pula, tempat ini jauh dari menara penjaga, dan kebanyakan orang tidak akan datang ke sini, jadi kau sangat aman. Kata Ye Xuan. Kamu bisa membuat pil, memurnikan senjata, dan mengatur formasi spiritual. Apakah ada hal lain yang tidak bisa kamu lakukan?
Zhao Pan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jangan banyak bicara, masuk saja dan lihat-lihat dulu. Ye Xuan terlalu malas untuk menjawab pertanyaan ini. Oke. Zhao Pan tidak membuang kata-kata dan langsung merangkak masuk melalui celah batu. Retakan pada batu ini hanya pintu masuknya saja, di dalamnya terdapat ratusan meter persegi ruang untuk aktivitas. Bagaimanapun, ini adalah gua yang Ye Xuan gali selama berjam-jam, dan semua partikel yang jatuh ditelan oleh Ye Xuan, tidak meninggalkan bukti apapun. Bagus, bagus sekali. Tempat ini cukup besar untuk kita berlatih. Suara gembira Zhao Pan terdengar dari dalam. Kalau begitu, aku akan mulai menyiapkan formasi. Hai si Senglou, bangun. Ye Xuan membuat segel tangan terakhir, lalu aliran energi sejati menyembur keluar. Saat Ye Xuan bertepuk tangan, energi sesungguhnya mengenai puncak batu. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Retakan pada batu itu tiba-tiba menghilang. Ilusi ini sangat sederhana. Itu memantulkan dinding batu di tempat lain di sini. Selama kamu tidak ikut campur, kamu tidak akan ketahuan. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Aku akan kembali untuk meneleponmu saat waktunya tiba. Ye Xuan berteriak di dalam. Bab 165 bertindak sendiri. Baiklah, kamu hati-hati. Zhao Pan membalas dan menghancurkan dua token identitas tersebut. Dengan cara ini, bahkan orang-orang di kubu yang sama tidak akan dapat merasakannya. Ye Xuan mengangguk tanpa suara, lalu bergegas keluar. Setelah menenangkan Zhao Pan dan orang lainnya, batu berat di hatinya tiba-tiba terjatuh. Sekarang, dia bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Pada saat itu, dia berlari kencang ke depan. Menjaga menara batu. Lucu sekali. Rencananya, tentu saja, adalah menyeberangi sungai dan kemudian merebut menara batu lawan. Titik. Kekuatan dinasti Tang dan dinasti Zhou serupa. Awalnya, keempat dinasti dapat mengirim orang langsung ke Istana Lingqiao tanpa melalui penilaian apapun. Namun mulai tahun ini, mereka harus berpartisipasi. Di pihak dinasti Tang, ada Tang Tian yang berada di alam Zhengxuan, dan dua lainnya juga berada di puncak alam Zhengyuan. Zhou Luan dari dinasti Zhou besar juga berada di alam mendalam sejati, dan dia juga membawa serta dua orang jenius yang berada di puncak alam asal sejati. Oleh karena itu, puncak kekuatan tempur kedua kubu tidak jauh berbeda. Ye Xuan merasa selama dia tidak bertemu Tang Tian dan Zhou Luan, tidak akan ada masalah. Jika mereka bertemu, Ye Xuan tidak yakin bisa mengalahkan lawan. Lagi pula, mereka berdua adalah pangeran dari dinasti yang sama, dan apa yang mereka pelajari mungkin merupakan seni bela diri spiritual tingkat menengah, dan mungkin bahkan senjata spiritual tingkat tinggi. Setelah pergi, Ye Xuan pergi menuju sungai. Butuh waktu 5 jam baginya untuk melihat sungai itu. Artinya, dengan kecepatannya, ia dapat berlari dari satu pintu masuk ke pintu masuk lainnya dalam waktu sekitar 5 jam. Tentu saja ini berdasarkan kecepatannya. Jika orang lain, mungkin butuh waktu 1 atau 2 hari. Ye Xuan tiba di tepi sungai besar. Lin Zirong dan dua pengikutnya hanya memiliki sekitar 4.000 kristal tingkat rendah, yang mungkin kurang dari 1/10 dari pengalaman yang perlu saya tingkatkan. Jika saya ingin menerobos lagi, saya harus membunuh orang untuk mencapai kam musuh. Ye Xuan berkata dalam hati sambil menatap sungai yang tenang. Meskipun senjata spiritual tingkat menengah dapat dijual dengan harga mahal, poin melahap hanya memberikan 50.000 poin melahap, yang setara dengan 500 kristal tingkat rendah. Air yang jauh tidak dapat memadamkan api yang dekat, maka Ye Xuan melepaskan yang jauh dan mencari yang dekat lalu langsung menelannya. Adapun hal-hal lainnya, termasuk cincin Qiankun, semuanya ditelan oleh Ye Xuan, jumlahnya mencapai sekitar 4.000 kristal tingkat rendah. Setelah terobosan, nilai pengalaman meningkat secara eksponensial, jadi Ye Xuan harus menemukan cara untuk meningkatkannya. Tanpa diragukan lagi, menyeberangi sungai adalah pilihan yang baik. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, Pada saat ini, tiba-tiba terjadi keributan di bawah sungai yang tenang. Mata Ye Xuan terfokus dan dia menemukan bahwa sebenarnya ada binatang spiritual di bawah sungai. Aku tidak tahu tingkatan binatang roh itu. Penilaiannya memang tidak sesederhana itu. Aku tidak tahu binatang roh tingkat apa itu. Jika berada di alam Yuan sejati, aku khawatir tidak semua orang bisa menyeberangi sungai.
Ye Xuan berpikir dalam hati. Di dalam air, efektivitas tempur seorang prajurit sangat berkurang, dan ia mungkin akan ditantang oleh makhluk roh yang tingkatnya lebih tinggi. Dia memperkirakan bahwa binatang roh bawah air pada tahap awal alam Yuan sejati mungkin dapat membunuh seorang jenius pada tahap tengah alam Yuan sejati. Namun, dia bukan orang biasa. Nilai seekor binatang roh di alam Zen Yuan, termasuk mayat dan ramuan dalamnya, lebih dari 1000 kristal tingkat rendah. Aku akan turun dan mencobanya terlebih dahulu. Pikiran Ye Xuan bergerak, dan garis keturunan ikan bilah tajam yang membantunya melarikan diri dari gunung air hitam ditingkatkan ke tingkat menengah. Dengan garis keturunan ini, kecepatan Ye Xuan di air hanya akan lebih lambat daripada di darat. Celepuk. Ye Xuan melompat ke sungai tanpa melepas pakaiannya, lalu dengan cepat menyelam. Sungai itu sangat dalam, sedikitnya beberapa ratus meter, dan warnanya menjadi lebih gelap seiring bertambahnya kedalaman. Tak berdaya, Ye Xuan hanya bisa menggunakan energi sejatinya untuk memecahkan air dan menerangi sekelilingnya. Gurgel-gurgel. Ye Xuan yang telah menggunakan energi sejatinya untuk berubah menjadi ikan bermata tajam, berenang cepat di dalam air. Dalam beberapa menit, ia memang menemukan makhluk spiritual, gurita raksasa, setidaknya sebesar balon udara. Sial, aku takut setengah mati. Apa kau tidak tahu kalau aku punya fobia terhadap laut dalam? Ye Xuan berteriak marah di dalam hatinya dan tiba-tiba menamparnya. Seni bela diri spiritual tingkat menengah, tangan Buddha. Sebuah telapak tangan energi raksasa menerobos air dan langsung mengenai dahi gurita raksasa itu. Ledakan. Energi sebenarnya tiba-tiba meledak dan gurita raksasa itu terlempar ke belakang. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan berenang dengan cepat. Seni bela diri tingkat roh, satu kata tebasan cahaya spiritual. Ye Xuan mengeluarkan pedang cahaya dingin dan menebas gurita raksasa itu. Poinnya sekarang telah mencapai 1,5 juta, dan seni bela diri tingkat spiritual terendah hanya memiliki 30.000 poin melahap. Dia bisa mempelajarinya jika dia mau. Cahaya putih panjang berkelebat, dan langsung memotong gurita raksasa itu secara vertikal menjadi dua bagian. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Kemudian, Ye Xuan dengan cepat menyerbu, meletakkan tangannya di atas dua bagian mayat itu, dan melahapnya. Ding, tuan rumah melahap mayat binatang roh dan memperoleh 10.000 poin melahap. Ding, tuan rumah melahap pil batin binatang roh dan memperoleh 100.000 poin. Memang benar itu adalah binatang roh di tahap awal alam Yuan sejati, tapi tidak buruk juga. Mari kita lihat apakah ada binatang roh di tahap tengah alam Yuan sejati. Pada saat itu, Ye Xuan mulai berenang. Meskipun nilai pengalaman binatang roh bawah air pada tahap awal alam Yuan sejati tidak tinggi, akan sangat bagus jika jumlahnya mencapai puluhan. Namun dia kecewa. Dia menghabiskan beberapa jam berenang menyeberangi sungai, tetapi hanya menemukan 15 binatang roh di tahap awal alam Yuan sejati, termasuk hiu raksasa, kepiting raksasa, ubur-ubur raksasa, del. Namun, Ye Xuan melahap 13 dari 15 binatang roh di tahap awal alam Yuan sejati, meninggalkan dua ramuan batin untuk Zhao Pan dan Jiang Xian. Jika yang sebelumnya ditambahkan, poin melahapnya akan menjadi hampir 3 juta, cukup untuk meningkatkan garis keturunan macan tutul pengejar angin dan garis keturunan 100 bunga ke tingkat tinggi. Sayang sekali wilayah kekuasaannya tidak cukup tinggi. Jika dia memaksakan fusi, kerajaannya akan runtuh, dan yang terburuk, tubuhnya akan meledak dan mati. Dia tidak berani mencobanya dengan mudah. Sayangnya, saya tidak menyangka nilai pengalamannya kurang dari setengah. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tak berdaya di dalam air. Ia menghabiskan sebagian besar harinya untuk mencari, namun hanya memperoleh sedikit hasil. Kalau saja dia tahu lebih awal, dia pasti akan pergi langsung ke seberang, dan mungkin saja dia akan mendapat lebih banyak. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang besar akan datang. Setelah garis keturunan semua binatang ditingkatkan ke tingkat menengah, Ye Xuan samar-samar bisa merasakan monster dan binatang roh di sekitarnya. Dia merasakan ada seorang pria besar sedang berenang ke arahnya saat itu. Kelihatannya seperti binatang roh di tahap tengah alam Yuan sejati. Sudah saatnya kau datang. Mata Ye Xuan tiba-tiba berbinar, dan dia langsung menebas ke satu arah.
Serangan tebasan dari energi sejati itu membelah jarak beberapa ratus meter, dan saat hendak menghilang, tiba-tiba muncullah monster raksasa. Besar sekali, mungkin lebih besar dari gurita itu. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Setelah membuat persiapan mental, dia bergegas menghampiri. Dia bergerak maju dan menyerang, dan akhirnya mengenali binatang roh itu. Ternyata itu adalah kura-kura besar. Seekor kura-kura lebih besar dari pesawat terbang.